Oke, lanjut aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Supervisi Bimbingan dan Konseling. Pada kali ini akan menjelaskan tentang materi hambatan dalam melakukan evaluasi bimbingan konseling serta metode yang digunakan. Sebelum masuk ke materi, kami bertiga dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Ola Muhammad Reza Arfandi, dan NPM 2111080064. Lalu, beserta teman-teman saya, silakan. Saya Farah Revi Mazida dengan NPM 2111080125. Saya Putri Febriani dengan NPM 211080068. Oke, lanjut saja. Untuk pertama, kami akan membacakan latar belakang terlebih dahulu ya. Evaluasi. Lanjut, slide-nya ke bawah coba. Berapa lau? Oh ya, slide. Bawah lagi. Sip, oke. Oke, latar belakang. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yang berarti evaluation, dalam bahasa Arab at-takdir, dan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Evaluasi dapat dimaknai sebagai suatu proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi yang dapat melalui pengukuran atau tes untuk memberikan beberapa makna berdasarkan pertimbangan nilai. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling, diantaranya metode survei, metode observasi, metode eksperimental, dan metode studi kasus. Lalu, yang selanjutnya ada hambatan dalam evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Ini ada banyak, namun pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 6 saja. Yang pertama yaitu ada pelaksanaan bimbingan di sekolah tidak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk melaksanakan evaluasi. Lalu yang kedua, ada pelaksana bimbingan dan konseling memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi. Yang ketiga, belum tersedianya alat-alat atau instrumen evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah yang valid, reliable, dan objektif. Yang keempat, belum diselenggarakannya penataran, pendidikan atau pelatihan khusus yang berkaitan tentang evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada umumnya. Yang kelima, ada penyelenggaraan membutuhkan banyak uang dan waktu. Yang keenam, belum adanya guru, konselor inti, atau instruktur BK yang ahli dalam bidang evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah. Oke, selanjutnya model pendekatan evaluasi, ada pendekatan didasarkan sistem yang diacu, dibagi menjadi 3, yaitu evaluasi semu atau pseudo evaluation, evaluasi teori keputusan atau decision theoretic evaluation, lalu ada evaluasi formal atau formal evaluation. Yang kedua ada pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi. Yang pertama ada efektivitas, kedua ada efisiensi, ketiga ada adekuasi, yang keempat ada equity, yang kelima ada responsiveness, yang keenam ada appropriateness. Oke, selanjutnya dipersilakan teman saya. Selanjutnya ada sumber data evaluasi. Adapun sumber data yang perlu dihubungi saat tergantung pada jenis data atau informasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada kepala sekolah, yang kedua wakil kepala sekolah, yang ketiga koordinator bimbingan dan konseling, keempat konselor sekolah, kelima guru mata pelajaran atau konselor, yang keenam ada personel sekolah lainnya, yang ketujuh klien dan teman terdekatnya, yang kedelapan orang tua dan masyarakat, yang kesembilan para ahli atau lembaga-lembaga yang terkait. Sedangkan yang dapat bertindak sebagai evaluator, terutama koordinator bimbingan dan konseling adalah kepala sekolah. Selanjutnya ada aspek yang dievaluasi.
Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain yaitu yang pertama kesesuaian antara program dan pelaksanaan, yang kedua keterlaksanaan program, yang ketiga hambatan-hambatan yang dijumpai, yang keempat dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar, yang kelima respon klien, personal sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. Yang keenam, perubahan kemajuan klien dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas, perkembangan, dan hasil belajar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh para rep. Ya, selanjutnya yakni temuan dan hasil pembahasan penelitian. Yang pertama, survei. Metode survei berguna untuk mendapatkan data tentang lingkungan, pengelolaan sikap, dan pandangan personal sekolah lainnya, serta sikap dan pandangan klien terhadap program bimbingan. Kemudian yang kedua, observasi. Sebelum melaksanakan observasi, dibutuhkan suatu rencana secara terinci mencakup perilaku-perilaku klien yang akan diamati, kapan dilaksanakan pengamatan, siapa yang akan diamati, akan direkam dengan cara bagaimana, dan akan diberi interpretasi evaluatif menurut apa. Kemudian yang ketiga, eksperimental. Metode eksperimental ini paling tepat jika klien dibentuk dalam dua kelompok, di mana satu kelompok diantaranya dijadikan sebagai kelompok eksperimental, sementara kelompok lainnya menjadi kelompok kontrol, yang mana satu kelompok mendapat pelayanan bimbingan dan konseling, sedangkan kelompok lainnya tidak. Kemudian yang terakhir yaitu studi kasus. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keadaan seorang klien yang dijadikan objek studi kasus. Sebelum melakukan studi kasus, perlu ditetapkan hal-hal yang dianggap penting tentang diri seorang klien yang berkaitan dengan usaha layanannya. Kemudian yang selanjutnya yakni kriteria evaluasi. Kriteria keberhasilan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah juga bisa ditentukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, taraf keberhasilan klien dalam belajar pada tingkat satuan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian perasaan puas dalam memangku jabatan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, aspirasi yang realistis dalam menyusun rencana masa depan. Kemudian yang keempat, frekuensi pengungkapan masalah yang mengganggu ketenangan hidup klien berkurang. Kemudian yang kelima, hasil belajar di sekolah atau madrasah lebih baik meningkat. Kemudian yang keenam, keterlibatan klien dalam akademik meningkat. Yang ketujuh, jumlah klien yang menimbulkan kasus berkurang. Kemudian yang kedelapan, lebih banyak klien yang memanfaatkan layanan-layanan bimbingan yang disediakan sekolah dan madrasah, misal layanan konseling. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami lanjutkan ke sesi di YouTube ya. Silakan komen pertanyaan kalian di YouTube, lalu akan kami jawab komentar kalian. Oke. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini, yaitu evaluasi adalah proses untuk menentukan atau mempertimbangkan nilai atau jumlah sesuatu melalui penilaian yang dilakukan secara sama. Lalu tujuan dari dilakukan evaluasi yaitu mengetahui sejauh mana ketercapaian program layanan bimbingan tersebut. Lalu ada dua macam aspek kegiatan penilaian program, kegiatan bimbingan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Di mana penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari prosesnya. Lalu, untuk penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan dilihat dari hasil. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang atau lebih, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.